Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebaiknya menghafal Al-Qur'an tidak dilakukan dengan cara buru-buru? Cara buru-buru di sini yang saya maksud adalah menghafalnya dengan cara yang sangat kilat, di mana kita hanya fokus untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz secepat mungkin. Alasan yang pertama, karena menghafal Al-Quran sejatinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri, berinteraksi dengan Al-Quran, dan sebagai jalan kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghafal Al-Qur'an finishnya nanti itu bareng-bareng. Orang yang menghafal Al-Qur'an dengan cara yang cepat dan orang yang menghafal Al-Qur'an dengan menikmati prosesnya, memungkinkan hafalannya, menjaga kualitas hafalannya sebelum dia menambah hafalan yang baru, finishnya bareng. Kapan finishnya? Finishnya adalah ketika kita tidak bernyawa lagi. Artinya ketika kita tutup usia, itulah finish dari tugas kita dalam menghafal Al-Quran. Dan ketika kita menghafal dengan cepat-cepat atau buru-buru, saya khawatir ketika kita mentargetkan ingin cepat hatam, kita merasa itulah tujuan kita. Dan setelah kita hatam, nanti kita tidak bisa komitmen untuk istiqomah menjaga hafalannya. Terlebih lagi karena kita menghafal dengan cara yang terburu-buru, hafalan yang kita dapatkan itu tidak matang. Karena kita hanya kejar setoran, kita tidak mematangkan terlebih dahulu. Nah itu alasan yang pertama, yaitu kita finishnya bareng nih. Maka ya udah kalau finishnya bareng, ngapain cepet-cepet, kita nikmati prosesnya. Karena menghafal Al-Quran itu yang nikmat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalaupun nanti kita menghafal hari ini tidak lancar, ya besok lancarkan lagi. Nikmati saja ayat per ayat yang sedang kita hafalkan sampai betul-betul matang, baru nanti kita pindah ke ayat berikutnya atau ke halaman berikutnya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menghafal dengan cara yang tidak buru-buru adalah menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa mencapai hafalan tertentu, titik hafalan tertentu atau titik target tertentu, tapi menghafal Al-Quran adalah sarana kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran diturunkan Allah itu berbasis hafalan, mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu diturunkan dengan metode hafalan. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya juga dengan metode hafalan. Para sahabat yang menerima hafalan dari Rasulullah kemudian menyebarkan kepada kaum muslimin juga dengan metode hafalan. Oleh sebab itu, ketika kita menghafal Al-Quran, kita menghidupkan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Mudah-mudahan selain kita mendapatkan pahala dari menghafal itu sendiri, kita juga mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, alasan kenapa saya tidak merekomendasikan untuk menghafal cepat-cepat. Saya khawatir ketika kita menghafalnya dengan terburu-buru, hafalannya tidak matang dan kita akan kerja dua kali. Ketika kita mendapatkan satu juz dengan cepat dan tidak matang, saya yakin hafalan itu akan cepat hilang. Dan ketika hafalan itu hilang karena didapatkannya dengan cara yang buru-buru dan tidak matang, hafalan itu harus dihafalkan ulang lagi. Kalau mental Anda tidak kuat, biasanya orang yang menghafal dengan cara yang kilat, setelah dia mendapatkan sertifikat hafalan dan dia merasa hafalannya tidak lancar, dia akan ya sudahlah, saya kesulitan untuk mendapatkan hafalan itu kembali. Akhirnya dia berhenti dan bukan menjadi hafid Quran tapi habis Quran karena hafalannya habis semua. Targetnya hanya pengen cepat-cepat hatam. Dan ini juga bisa mempengaruhi niat kita. Niat kita menghafal itu buat apa gitu. Apakah hanya untuk mendapatkan sertifikat
atau memang ingin takarub kepada Allah dengan cara menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kalau niat kita ingin takarub kepada Allah dengan cara menjadi seorang penghafal Al-Quran, tentunya kita akan melalui proses itu dengan nyaman dan menyenangkan gitu. Kalau kita menghafalnya dengan buru-buru, mungkin kita tidak nyaman menjalani proses itu, kemudian kita merasa berat, karena sesungguhnya menghafal Al-Quran itu tidak berat dan menghafal Al-Quran itu menyenangkan. Kalau menghafal Al-Quran masih terasa berat dan tidak menyenangkan, berarti kita melaksanakannya dengan cara yang kurang benar, ya. Sekali lagi, Al-Quran itu diturunkan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan kita, tapi Al-Quran itu turun sebagai rahmat untuk kita. Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang menghafal Al-Quran dengan cara yang cepat, metode yang singkat dan kilat, Anda bisa mengkondisikan hati, kemudian memperbarui niat. Tidak apa-apa, lanjutkan saja, tapi ingat pesan saya, jangan sampai nanti ketika Anda sudah selesai targetnya, Anda kemudian merasa itulah tujuan Anda dan Anda tidak menjaga hafalan itu. Padahal tujuan utama menghafal Quran adalah bagaimana kita bisa menjaga hafalan itu sampai akhir hayat kita, istiqomah sampai husnul khotimah. Ya, jadi setelah nanti Anda selesai menghafal, mendapatkan mungkin sertifikat hafalan, hafalan-hafalan yang mungkin hilang, yuk dia hafalkan ulang dengan santai, tidak terburu-buru. Pastikan ayat per ayat, halaman per halaman yang Anda hafalkan ulang itu tidak tidak instan. Jadi pastikan matang gitu supaya hafalannya tidak hilang lagi. Karena kalau tetap dikembalikan hafalannya, dihafal ulang dengan cara buru-buru lagi, nanti akan hilang lagi dan Anda harus kerja ulang lagi. Akhirnya Anda capek. Ketika Anda merasa capek, putus asa dan berhenti. Pokoknya jangan sampai berhenti. Lakukan saja dengan ritme yang sesuai dengan kondisi Anda. Dan setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Mungkin dari segi waktunya, dari segi kemampuan menghafalnya, itu beda-beda. Dan kondisi-kondisi lingkungannya juga mempengaruhi. Jadi sesuaikan aja. Target antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Saya tidak pernah mematok nih target yang sama untuk setiap orang. Ketika ditanya, Ustadz, target yang ideal itu sehari ngafal berapa? Ya tergantung dengan kondisi Anda. Waktu Anda dalam menghafal itu berapa lama, banyak atau enggak. Kemudian kemampuan Anda menghafal gimana? Anda seorang penghafal pemula atau yang sudah terbiasa menghafal? Kondisi lingkungan Anda mendukung atau tidak? Nah, itu menjadi faktor berapa banyak sih target ideal untuk Anda setiap harinya. Nah, maka yang paling pas adalah bagaimana Anda mengkombinasikan itu. Waktunya berapa lama dihitung, kemudian laksanakan saja durasi menghafal Anda dengan baik, tidak terburu-buru. Pastikan ayat per ayat, lafaz per lafaz yang dihafalkan bisa nyantol dengan baik sebelum Anda putuskan untuk lanjut ke ayat berikutnya. Nanti bisa dihitung nih, misalnya Anda punya waktu 30 menit, 30 menit dengan kondisi saya seperti ini, saya bisa mendapatkan 1 baris, 2 baris, 3 baris, atau berapa ayat gitu. Nah, itulah yang menjadi ukuran Anda selanjutnya. Dan kemampuan menghafal juga itu mempengaruhi. Orang yang baru belajar menghafal dengan yang sudah terbiasa menghafal tentunya berbeda. Mungkin yang baru belajar menghafal setengah jam cuma dapat 3 baris, atau mungkin bisa lebih dikit atau lebih banyak. Tapi nanti kalau ketika kita sudah sering menghafal, sudah terbiasa menghafal, sudah bisa istiqomah menghafal, setengah jam bisa dapat 1 halaman. Nah, kemampuan menghafal ini kan bukan bawaan lahir, tapi kemampuan menghafal Al-Quran adalah skill yang bisa kita dapatkan dengan tajribat, dengan exercise, dengan latihan dan keistiqomahan. Kalau kita terus-menerus latihan, maka seperti pisau yang diasah, dia akan semakin tajam. Mudah-mudahan yang saat ini Anda sedang menghafal dengan cara yang cepat, atau mungkin sudah pernah menghafal Al-Quran dengan cara yang cepat, pastikan Anda tidak berhenti ketika target sudah selesai. Kalau ada yang kurang lancar, dilancarkan lagi. Kalau yang sudah lancar, dijaga sampai kita husnul khotimah. Kalau yang saat ini Anda baru mulai belajar menghafal, tidak usah terburu-buru menghafalnya, nikmati prosesnya. Karena yang dinilai dan dilihat oleh Allah adalah bukan berapa ayat yang Anda bisa dapatkan dan berapa juz yang bisa Anda capai,
tapi usaha dan keistiqomahan Anda. Yang dinilai Allah itu usaha dan keistiqomahan. Ingat, usaha dan keistiqomahan. Bukan capaian, bukan target. Ya. Mungkin bisa aja ada orang yang berpikir memasang target supaya semangat. Boleh saja. Yang penting setelah target tercapai tidak berhenti. Yang penting kualitas hafalannya terus dijaga. Tidak hanya sekedar pengen nambah, nambah. Buat apa? Seperti itu. Nggak ada gunanya. Yang paling penting dalam menghafal Quran kan supaya kita hafal, bukan menghafal Quran supaya kita bisa kemudian lupa. Ya, menghafal, orang yang hafal itu ya hafal, bukan pernah hafal, beda ya. Hafal Quran, pernah hafal Quran itu beda ya. Jadi usahakan Anda tetap hafal dan terus hafal Quran setelah Anda menghafalnya. Oke, mungkin itu aja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa follow Instagram Sobat Quran ID. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.